Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem gerak manusia. Nah, kita lihat dulu sebenarnya apa sih fungsi rangka pada manusia. Jadi, kita lihat dulu fungsi. Oke, jadi fungsi rangka atau tulang itu lebih kurang ada 4 fungsi utamanya. Jadi yang pertama memberikan bentuk dan menopang tubuh. Jadi memberi bentuk serta untuk menopang tubuh kita. Nah, fungsi berikutnya itu untuk melindungi. Apa yang melindungi organ? Oke, melindungi organ dalam. Ini contohnya melindungi paru-paru kita, kemudian pada kepala itu bagian otak dan organ dalam lainnya ya yang sangat rentan. Kemudian fungsi lainnya menempelnya otot. Jadi menempelnya otot. Oke, yang merupakan alat gerak aktif. Jadi yang menjadi alat gerak aktif sebenarnya adalah otot. Alat gerak aktif. Sementara alat gerak yang pasif itu adalah tulang ya. Jadi bisa dikatakan salah satu fungsinya tadi dia sebagai alat gerak pasif untuk tulang, karena alat gerak yang aktif adalah otot. Nah, fungsi yang berikutnya ternyata tulang juga bisa menghasilkan sel darah merah. Jadi fungsinya menghasilkan atau membentuk sel darah merah. Ini nanti dihasilkan di sumsum tulang ya. Jadi sumsum tulang yang akan menghasilkan sel darah merah. Nah, itu tadi fungsi dari tulang. Tapi sebenarnya adik-adik tahu nggak sih berapa jumlah seluruh tulang tubuh manusia? Kalau yang sudah dewasa sih biasa sudah berjumlah 206 ya. Jadi kita lihat dulu sebentar. Kalau orang dewasa, maksudnya nanti berbeda antara orang dewasa dengan anak-anak ya yang baru lahir. Kalau orang dewasa itu jumlah tulangnya 206. Sementara kalau pada yang anak-anak yang masih bayi itu lebih banyak, karena tulang-tulangnya itu beberapa tulang belum saling berikatan ya, jadi masih agak terpisah-pisah sehingga menjadi lebih banyak jumlahnya. Nah, sekarang kita lihat dulu tadi bagaimana sih sebenarnya sistem rangka manusia ya sepintas. Sebentar ya, kita lihat dulu gambarnya. Oke, mana yang lebih jelas, ini aja deh. Ini bahwa sistem rangka kalau pada manusia dewasa, pada orang dewasa itu sudah berjumlah 206 ya. Adik-adik sih juga sudah 206 ya. Biasanya kalau masih bayi, masih janin itu masih sangat banyak jumlahnya, lebih dari 206. Nah, di sini tulang tengkorak, ini bagian kepala, kemudian macam-macamnya juga banyak nih ya. Ada tulang selangkah, kemudian di sini tulang lengan atas, kemudian ada radius, di sini nanti ada ulna, kemudian tulang jari, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tibia atau tulang betis, fibula. Nah, dari sini kita lihat dulu struktur pembentuk tulang. Kita lihat struktur tulang itu bagaimana. Struktur tulang ya. Ini jenis tulangnya tulang pipa ya, jadi tulang panjang yang biasanya diamati dalam struktur tulang itu menggunakan tipe tulang pipa ya. Nah, jadi ini dia.
tersusun dari apa saja sih strukturnya? Di sana ada periosteum. Ini adalah seperti lapisan membran, dia melindungi tulang. Kemudian ada sumsum tulang, ini warna kuning. Ada pembuluh darah, nanti membawa nutrisi. Di sana ada fosfor, ada kalsium ya, untuk membuat tulang itu menjadi keras dan sebagainya. Nah, ini ada tulang spons yang lunak, ini tulang kompak yang tulang keras. Nah, ini strukturnya dari struktur tulang. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk tulangnya, adik-adik. Bentuknya apa saja? Sebentar ya, bentuk-bentuk tulang. Oke, ini lebih jelas ya, adik-adik. Nah, kita lihat bentuk tulang yang pertama adalah tulang pipa. Nih, tadi kita sudah bahas yang di atas. Ini adalah tulang pipa. Atau tulang panjang. Nah, contohnya ini ada tulang yang ada di lengan, atau nanti ada di lengan atau di kaki juga ya. Ini tulang panjang seperti ini dia. Tulang panjang, termasuk ini tulang panjang untuk tulang pipa. Kemudian berikutnya adalah tulang pipi. Oke, tulang pipi. Di sini tulang pipi flat ini ada pada sternum ya, pada tulang dada. Ini contohnya, dan kan memang bentuknya pipi. Yang berikutnya adalah tulang pendek. Oke, dilihat dari ukurannya dia memang pendek. Ini ada pada ruas-ruas jari atau telapak, di telapak kaki ya, di situ. Nah, yang keempat ada tulang tidak beraturan. Jadi, tulang punggung itu adalah contoh dari tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan. Di sini, ini adalah bentuk tulang. Sementara kalau kita lihat tulang ini bagaimana sih pertumbuhannya? Karena kita tahu ketika kita masih bayi, tulang kita itu kan masih sangat lunak ya, adik-adik. Jadi mungkin adik-adik pernah melihat punya adik nih ketika masih bayi, kalau kita pegang tuh rasanya kok masih lunak dan khawatir kalau kenapa-kenapa. Nah, ternyata tulang itu bisa keras karena mengalami proses osifikasi. Nah, sekarang kita lihat proses dari pembentukan tulang ya, atau perkembangan tulang. Jadi, bagaimana proses perkembangan tulang? Nah, ya perkembangan tulang ini, jadi kan ketika kita lahir, beberapa bulan sebelum kita lahir, tulang kita itu masih berupa tersusun dari tulang rawan ya adik-adik. Nah, tulang kartilago, tulang rawan ini kan masih belum keras, masih lunak. Nah, secara bertahap tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras. Jadi di sini tadi ada tulang lunak atau kartilago. Ini lunak, nanti secara bertahap dia akan menjadi keras. Oke, tulang rawan, kalau ini tadi tulang rawan, ini akan nanti bertahap menjadi tulang keras. Oke, nah bagaimana perkembangannya? Karena ternyata tidak semua tulang yang ada di tubuh kita ini menjadi keras. Misalnya tulang rawan yang ada pada daun telinga kita atau pada hidung itu memang tersusun dari tulang rawan, tapi dia tetap tidak mengeras karena tadi memang fungsinya ya untuk melindungi ya. Nah, ketika bayi ya, janin ya, di dalam kandungan, semua tulang yang dalam tubuhnya masih berupa tulang rawan. Nah, bagaimana dia mengalami proses perkembangan tulang tersebut? Kita lihat, ini ada gambarnya
adik-adik. Jadi tulang rawan tadi ini adalah tulang rawan. Jadi ketika kita masih bayi atau janin itu masih berupa tulang kartilago, tulang rawan yang lunak. Nah, lama-lama di sini mengalami pengerasan, penulangan. Oke, berasal dari berbagai zat, diantaranya tadi ada kalsium, ada fosfor. Nah, itu yang dibawa oleh pembuluh darah. Nah, lama-kelamaan tulang itu menjadi tulang kompak keras yang ada di sini ya. Di sini masih ada tulang spon, ini untuk contoh dari tulang pipa ya, tulang panjang. Hampir sebagian besar itu kan tulang kita merupakan tulang rawan. Nah, nanti tulang itu menjadi keras melalui proses penulangan yang disebut dengan osifikasi ya. Ini tadi tulang keras, tulang lunak menjadi tulang keras. Ini melalui proses tadi osifikasi. Nah, apa saja itu, bagaimana proses yang terjadi? Kita lihat ya, pertama kali. Nah, diawali dari tulang rawan ya. Kembali lagi, ini ada tulang rawan. Kemudian di dalam tulang rawan ada rongga. Jadi di dalamnya di dalam tulang rawan ada rongga. Nah, rongganya itu kemudian akan terisi oleh osteoblas. Jadi di dalam rongga tulang rawan ya ada yang disebut dengan osteoblas. Nah, osteoblas ini adalah sel-sel pembentuk. Sel-sel pembentuk tulang. Oke. Nah, osteoblas ini nanti akan membentuk berarti osteosit, kan sel-sel pembentuk tulang. Berarti nanti dia akan osteosit, ini sel tulang ya. Osteosit, ini sel tulang. Nah, selanjutnya dimulailah osifikasi ini mulai dari bagian tengah tulang rawan. Kita geser dulu ya. Oke, bagian tengah tulang rawan. Jadi dimulai dari bagian tengah. Nah, kemudian meluas ke seluruh arah dengan pertumbuhan tulang rawan. Nah, dari bagian tengah kemudian nanti meluas semakin meluas ya, ke seluruh arah. Oke, kemudian di antara jaringan tulang yang terbentuk juga terdapat pembuluh darah. Nah, di sana ada pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini yang akan membawa mineral apa saja itu, misalnya kalsium ya, yang membuat tulang kita menjadi keras, ada kalsium, kemudian ada fosfor. Oke, berbagai mineral, ada kalsium, fosfor. Nah, jadi seperti ini tadi kan, ini tulang rawan, bagian tengah di sini pertama kali mengalami proses penulangan karena di sini ada osteoblas tadi. Osteoblas membentuk osteosit. Nah, ini pembuluh darah. Nah, pembuluh darah tadi akan membawa berbagai mineral untuk tulang, pertumbuhan tulang ya. Nah, disinilah kemudian akhirnya tulang ini menjadi keras, meskipun masih ada beberapa nanti yang berupa tulang spons ya, bukan berupa tulang kompak. Silakan kerjakan latihan soal berikut. Nanti kirimkan fotonya melalui Google Classroom atau melalui WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.